Mau nanya, boleh nggak? Ya, Kak Jun. Tadi kan Rita bilang bahwa in order for us to understand the Bible kan kita harus ngerti konteksnya. Nah, umpamanya sebagai kayak aku orang awam gitu, bukan mempelajari cuman mempelajari Bible-nya tok gitu ya, baca Bible-nya tok. Untuk to know the context itu, apakah kita mesti pelajarin apa gitu, sejarahnya atau other information atau bagaimana untuk biar bisa kita ngerti konteksnya gitu, seperti apakah betul kayak Hebrews gitu. Hebrews itu sebenarnya untuk the Hebrews, for the Hebrews people gitu. Tapi kita ngambil konteks pembelajarannya gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mau nanya, boleh nggak? Ya, Kak Jun. Tadi kan Rita bilang bahwa in order for us to understand the Bible kan kita harus ngerti konteksnya. Nah, umpamanya sebagai kayak aku orang awam gitu, bukan mempelajari cuman mempelajari Bible-nya tok gitu ya, baca Bible-nya tok. Untuk to know the context itu, apakah kita mesti pelajarin apa gitu, sejarahnya atau other information atau bagaimana untuk biar bisa kita ngerti konteksnya gitu, seperti apakah betul kayak Hebrews gitu. Hebrews itu sebenarnya untuk the Hebrews, for the Hebrews people gitu. Tapi kita ngambil konteks pembelajarannya gitu. Itu gimana? Orang cuman ngelihat mungkin on the surface gitu ya. Tapi untuk to know deeper gitu gimana gitu. Tadi kan Rita bilang mesti ngerti konteksnya. Ya, kalau menurut saya sih, sebenarnya sekarang banyak sekali literatur mengenai Alkitab ya. Bisa lihat misalnya concordance ya, kita bisa lihat commentary, kemudian kita lihat historinya. Pada saat saya belajar Bible ya, itu yang kita harus lihat pertama, itu terjadinya kapan, di mana gitu ya. Kemudian author-nya siapa, penulisnya siapa. Kemudian kenapa penulis itu menuliskan itu, latar belakangnya apa, gitu ya, tujuannya apa gitu. Jadi di situ kita bisa capture, oh jadi konteksnya ini toh gitu. Jadi nggak semuanya itu blindly applicable to us gitu. Nah itu yang penting. Yang mungkin banyak orang Kristen yang ya terima aja gitu apa yang diceritain, dikhotbahin ya terima aja gitu. Tapi kan lebih baik kalau kita sendiri juga kalau ada waktu ya kita lihat sendiri gitu. Kita tahu oh itu konteksnya ini. Siapa sih penulisnya? Kenapa dia menulis itu? Kejadiannya apa? Apa yang terjadi gitu ya. Nah, itu ngebantu sekali gitu untuk tahu oh sebenarnya kayak gini gitu bukan bukan ya mungkin bisa aja nggak applicable buat kita gitu kan.
Thank you. Ada lagi? Atau yang mau kasih kesaksian? Kalau dari aku mendengar tadi ya perbedaan yang baru dan lama, intinya ucap syukur banget kita ada di perjanjian baru kasih karunia Tuhan gitu ya. Gitu. Jadi ya biar ini juga lebih banyak lagi orang yang mengerti kasih karunia Tuhan. Gitu ya. Thank you. Amin, thank you. Ya, Rahab tadi gimana ya, Tak? Nah, sempat saya berpikir mengenai Rahab juga tuh, Fe. Iya, Rahab itu kan dia berbohong kan? Dia bersaksi dusta kan gitu. Waktu saya baca mengenai itu awalnya saya pikir ini orang ya, dia kan bersaksi dusta gitu. Dia nyembunyikan terus dia bilang nggak ada, udah pergi gitu pengintai-pengintainya. Waktu di situ aja saya udah mikir, lah dia kan berbohong gitu, dia bersaksi dusta. Itu kan termasuk di 10 perintah Allah gitu, nggak boleh. Waktu itu mereka semua masih dalam perjanjian yang lama kan, hukum Taurat gitu. Tapi kok akhirnya malah dia yang diberkati, seluruh keluarganya tuh diselamatkan gitu kan. Terus akhirnya ya saya juga tanya, itu Tuhan kenapa ya gitu. Terus tapi Tuhan tuh bukakan, dia itu kan gentle ya, dia bukan orang Israel. Dia tidak berada di bawah hukum Taurat. Itu tidak berlaku ya, gitu. Dan aku percaya juga sebetulnya dia tuh dituntun Roh Kudus gitu untuk mengatakan betul. Tuhan ya maksudnya Roh Kudus sendiri yang bimbing dia supaya dia sembunyikan supaya untuk melindungi bangsa Israel. Dan di situ kan kita bisa lihat bahwa hatinya Tuhan itu bukan kepada hukum, hatinya itu kepada anaknya gitu. Dia justru mau menyelamatkan anaknya, iya kan? Dan itu lebih penting dibanding hukum Taurat, karena hukum Taurat itu tidak dibikin untuk membenarkan manusia. Tidak ada satu manusia pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat gitu. Ya, halo, hai semua. Ya, mungkin sedikit kesaksian aja ya dari saya gitu bahwa dulu saya kan dari lahir gitu ya, lahir sudah dalam keluarga Kristen gitu ya. Jadi baru bayi aja udah dibaptis gitu. Jadi bertumbuh dalam keluarga Kristen dan sudah menjadi hal yang biasa untuk berdoa, membaca Alkitab dan pergi ke gereja gitu. Jadi itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Nah, tapi dalam saya belajar Alkitab itu saya punya banyak sekali pertanyaan gitu ya. Misalnya gini, kenapa sih seperti tadi Rahab gitu ya, salah satu contohnya. Kenapa Rahab kok Tuhan pilih gitu, padahal Rahab berbohong. Lalu kenapa Tuhan Allah di perjanjian lama terkesan kejam gitu ya. Setiap manusia yang berdosa dibunuh gitu. Dan itu pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak mendapatkan jawabannya gitu ya basically, dan bingung sendiri gitu. Kenapa sih begini? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu gitu ya. Sampai saya kenal sama Rita gitu ya, dan waktu itu sakit terus kenalan dengan Rita, dan Rita waktu itu kan kirim WhatsApp gitu ya sama saya, dan amazingly WhatsApp itu ayat firman Tuhan itu seperti pop up ya, seperti meloncat gitu keluar dan seolah-olah berkata langsung gitu buat saya gitu ya. Itu ayatnya di dalam Roma 8 ayat yang ke-32 kalau saya nggak salah gitu ya. Itu ayat itu tuh jadi kayak pop up. Terus Rita mulai suka kirim video-video dari YouTube gitu ya mengenai dari Pastor Prince terutama mengenai bagaimana kesembuhan bisa terjadi gitu ya. Dan saya mulai mendengarkan gitu ya. Awalnya saya ragu-ragu sebenarnya untuk mendengarkan. Tetapi karena saya baca ayat itu dan keluar begitu aja gitu seolah-olah berbicara langsung, jadi saya mulai dengarkan khotbah-khotbah tersebut gitu ya, dan mulai belajar bagaimana sih itu sebenarnya hukum kasih karunia gitu ya.
dan mulai terbuka pikiran saya mengenai kenapa dulu Tuhan seperti itu di Perjanjian Lama dan kenapa sekarang di Perjanjian Baru tidak seperti itu gitu. Dan pada waktu itu, waktu saya mulai dengar khotbah itu sebenarnya saya dalam kondisi sakit. Jadi tidak bisa bangun gitu ya. Jadi saya cuma bisa tidur, bangun, tidur lagi, tapi nggak beranjak dari tempat tidur gitu. Jadi cuma tiduran dan bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Tapi sepanjang hari itu saya puterin terus gitu ya, khotbah-khotbah tersebut gitu, dan khotbah-khotbah itu tuh masuk gitu ke dalam pikiran saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang selama ini ada, kenapa begini dan kenapa begitu gitu, dan saya mulai melihat bahwa Tuhan itu tidak kejam gitu, Tuhan itu tidak jahat, tapi Tuhan itu baik. Karena pada waktu saya mengalami sakit itu, jujurnya itu sempat mengalami putus asa dan merasa kok Tuhan nggak sayang sih sama saya, kok Tuhan begini sih gitu, kok Tuhan membiarkan saya tuh menderita sakit penyakit gitu. Dan kadang-kadang ada perasaan tertuduh juga. Apakah saya berdosa apa ya? Apa saya kurang kasih persembahan gitu ya sama Tuhan sampai Tuhan kok izinkan saya sakit seperti ini gitu. Karena juga ada beberapa teman-teman yang bilang coba koreksi diri gitu ya. Kenapa bisa sampai sakit? Jangan-jangan ada dosa yang dilakukan. Saya kan jadi berpikir juga gitu ya, jadi tertekan juga gitu dengan kondisi itu. Sampai pada satu titik saya pernah merasakan gini, apa saya salah ya jadi orang Kristen, percaya sama Tuhan, apa saya salah gitu, saya memilih iman ini tuh salah nggak gitu. Sampai pada satu titik tuh seperti itu gitu, karena saya merasa benar-benar Allah tidak peduli sama saya gitu. Nah, dengan mendengar khotbah-khotbah lalu ayat-ayat firman Tuhan yang dikirim oleh Rita, itu iman saya mulai bangkit gitu ya, bahwa Allah itu sebenarnya tidak jahat. Allah itu mengasihi kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita tuh sendirian atau sampai menderita sakit penyakit. Itu bukan dari Tuhan gitu ya. Karena sebenarnya Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit kita di dalam tubuhnya, dan itu sudah dibayar lunas ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan dia sudah memenangkannya gitu dengan kebangkitannya. Gitu. Jadi sebenarnya sakit penyakit itu hanya tipuan si iblis gitu sebenarnya. Memang ada dan nyata, tapi kebenarannya adalah bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit kita gitu. Dan itu firman-firman itu mulai masuk gitu ya. Prinsip-prinsip dan pengertian-pengertian yang benar dari Alkitab itu mulai saya pahami, mulai saya lebih mengerti, sehingga akhirnya semakin suka gitu ya, dan lalu semakin sering mendengarkan firman-firman Tuhan dan semakin belajar apa sih yang diajarkan dari Injil kasih karunia, bahwa semuanya itu adalah kasih karunia Allah, bukan dari hasil usaha kita gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan mulai memulihkan gitu ya keadaan saya. Dan dulu sampai nggak bisa bekerja karena sakit, jadi terpaksa harus berhenti bekerja. Sekarang sudah beberapa tahun ini sudah mulai bekerja lagi gitu ya, dan keadaan sudah semakin baik, semakin pulih gitu ya, sudah mulai bisa beraktivitas dengan normal lagi. Dan yang lebih lagi adalah pemahaman saya tentang firman Tuhan itu semakin lebih jelas, semakin lebih mengerti gitu. Jadi seperti yang tadi Kak Jun tanyakan, gimana sih supaya kita bisa memahami firman Tuhan itu sesuai dengan latar belakang, background, konteksnya apa, penulisnya siapa, di zaman apa, untuk siapa gitu ya. Jadi mulai lebih memahami cara bagaimana kita belajar firman Tuhan. Dan bahkan sampai sekarang pun masih terus belajar gitu ya firman Tuhan. Tapi sungguh
kita belajar melalui hukum kasih karunia ini adalah Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu mengasihi kita, dan tidak sekali-kali Tuhan itu membiarkan kita. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, Tuhan Yesus, datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi seharusnya kita itu hidup dalam segala kelimpahan, karena Tuhan Yesus sudah datang dan membayarnya semuanya untuk kita. Itu aja sih sedikit sharing. Amin. Thank you, Kiki. Pemahaman kita tentang Tuhan itu salah, bahwa itu Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang memberikan semuanya. Itu ya akhirnya kita jadi di bawah kutuk. Kita berpikir, wah, apa jangan-jangan karena kurang persembahan, apa karena berbuat dosa dan sebagainya gitu. Fokusnya jadi ke situ. Padahal yang Tuhan mau, hukum Taurat dan semua hukum lain itu adalah gambaran. Kristus itu adalah wujudnya gitu. Jadi ketika kita melihat Kristus, kan dibilang when we behold him, we are transformed into the same image. Begitu kita melihat kepada Kristus, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan dia gitu kan, di dalam kemuliaan yang semakin besar gitu. Berapa kali terakhir ini kan aku suka melakukan ada pro bono coaching gitu ya, dan selalu topiknya adalah siapakah diri saya. And mereka juga dari a different face ya. Jadi saya sempat bilang, who are you then? Who are you? Mereka sayang juga ya, saya jadi ngerti. Mereka selalu ngomong bilang yang what's on top gitu ya. Saya adalah ini, bekerja di sini, kuliah di sini, sekolah lulusan ini. Jadi yang benar-benar yang superficial duniawi sekali gitu. Oke. Itu yang saya bisa lihat. Yang saya nggak bisa lihat, who are you? Siapa diri kamu gitu.